teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marisa Kani. Saya dari Talent Class Data Analysis. Di sini saya akan memaparkan mengenai visualisasi data dari sleep disorder. Nah, yang pertama, di sini ada analisa metrik tidur. Ini diukur dari durasi tidur dan juga kualitas tidur. Durasi tidur sendiri ini kumpulan data yang memungkinkan untuk dapat melakukan analisis distribusi durasi tidur antar individu. Lalu untuk kualitas tidurnya, untuk memvisualisasikan tingkat kualitas tidur untuk dapat menilai kepuasan tidur secara keseluruhan. Lalu yang kedua, ada faktor gaya hidup. Ini dibagi tiga, ada aktivitas fisik, tingkat stres, dan juga kategori BMI. Untuk aktivitas fisiknya sendiri, untuk memvisualisasikan hubungan antar tingkat aktivitas fisik dan juga durasi tidur. Lalu untuk tingkat stres sendiri, ini untuk memvisualisasikan dalam pemahaman distribusi tingkat stres dalam berbagai kelompok umur dan juga pekerjaan. Dan yang terakhir untuk kategori BMI, ini merupakan rincian kategori BMI untuk kita dapat memahami distribusi individu dengan berat badan kurang, normal, maupun kelebihan berat badan. Lalu yang ketiga, ada kesehatan jantung, yaitu diukur dari tekanan darah dan juga detak jantung. Sini untuk memvisualisasikan data tekanan darah dan detak jantung untuk dapat membantu mengidentifikasi potensi korelasi dengan kualitas tidur. Dan yang terakhir, di sini ada analisa gangguan tidur, diukur dari prevalensi gangguan tidur dan juga dampak gangguan tidur. Untuk prevalensi gangguan tidur, ini untuk membuat visualisasi menunjukkan prevalensi gangguan tidur seperti non, insomnia, maupun sleep apnea, untuk kita dapat bisa mengidentifikasi pola berdasarkan usia, jenis kelamin, maupun pekerjaan. Lalu yang terakhir, ada dampak gangguan tidur, ini untuk dapat melihat gangguan tidur hubungan dengan variabel lain seperti tingkat stres ataupun aktivitas fisik dari individu tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari visualisasi sleep disorder tersebut di dalam tableau. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemaparan visualisasi data dari sleep disorder melalui visualisasi tableau. Nah, pertama kita bisa melihat dari correlation of sleep duration and quality of sleep. Nah, di sini kalau correlation of sleep duration and quality sleep, kita bisa lihat untuk occupation ini, yang paling tinggi ada nurse itu dengan quality of sleep itu sebanyak 538, dan sleep duration itu 515,6. Dan yang paling rendah ini ada occupation dari manager dengan quality of sleep-nya 7, dan juga sleep duration-nya 6,9. Nah, untuk parameter quality of sleep bisa kita lihat di sebelah sini, dengan nilai yang paling tinggi, itu ada 538, dan paling rendah ini ada 7. Lalu selanjutnya untuk stress level kita bisa lihat occupation dengan stress level terendah ini ada dari occupation manager dengan stress levelnya level 5 dengan total 5, dan juga untuk yang paling tinggi ya di sini ada occupation dokter dengan stress levelnya 478. Lalu ada sleep matrix. Untuk sleep matrix ini ada analisis dari matrix, sleep duration, dan juga quality of sleep, dan juga occupation dengan bentuk scatter plot. Kita bisa lihat di atas ini yang paling tinggi ada occupation nurse dengan quality of sleep-nya itu ada 538, sleep duration-nya 515,6, sasarannya juga paling tinggi 405. Dan paling rendah ini ada manager dengan quality of sleep-nya ada 7, sleep duration-nya 6,9, sasarannya juga ada 5. Selanjutnya untuk sleep disorder, untuk gangguan tidurnya, di sini terbagi menjadi 3 kategori, ada insomnia, non, dan juga sleep apnea. Untuk insomnia yang paling tinggi ini ada chart dengan kualitas of sleep itu 186, dan yang paling rendah ini ada software engineer dengan kualitas of sleep itu 4. Lalu pada kategori non, ini paling tinggi ada engineer dengan kualitas of sleep yang 185, lalu yang paling rendah ada manager dengan kualitas of sleep 7. Terakhir untuk kategori sleep apnea, di sini ada kualitas of sleep itu dari nurse ini kualitinya ada 454. Lalu yang paling rendah ada salesperson. Ini ada kualitas sleep itu sebanyak 6. Selanjutnya untuk kardiovaskular, ini merupakan visualisasi dari kardiovaskular dengan column dan rows ini ada dari blood pressure, dan juga heart rate, dan juga di sini untuk pengukuran warnanya ada dari sleep duration, di mana di sini yang paling tinggi ini ada blood pressure-nya sebanyak 130/85, heart rate-nya itu 6,9, lalu untuk sleep duration-nya 701,4. Jadi kita akan melihat yang paling terakhir ini lifestyle-nya. Lifestyle ini melihat ukuran dari physical activity, lalu ada BMI kategori, ada juga untuk pengukurannya ada dari stress level. Nah, di sini untuk BMI kategori bisa kita lihat ada 4, ada obesitas, normal weight, overweight, dan juga normal. Nah, untuk obese, ini physical activity level itu 550, untuk stress levelnya itu 57. Untuk normal weight, ini dia physical activity-nya ada 1267, stress levelnya 109, dan overweight ini adalah 9063, dan stress levelnya 848, dan yang terakhir ada BMI kategori normal dengan physical activity levelnya ada 11.250, stress levelnya ini ada 1000. Nah, jika kita gabungkan dari visualisasi tersebut, kita gabungkan menjadi dashboard menjadi satu seperti berikut.
Nah, kesimpulan dari data visualisasi sleep disorder yang telah saya paparkan, ini bertujuan untuk mengungkapkan pola korelasi dan juga wawasan yang dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang faktor kesehatan tidur dan juga gaya hidup. Nah, eksplorasi ini juga dapat memberikan informasi berharga bagi individu dan juga profesional kesehatan, dan juga untuk penelitian yang berupaya untuk mempromosikan kualitas tidur yang lebih baik dan untuk kesejahteraan secara keseluruhan. Demikian pemaparan visualisasi data dari saya. Saya Marsha Kani, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.